Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat calon guru penggerak, perkenalkan saya Ruti Hartini. Di sini saya akan melakukan praobservasi pada aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Titin Ernawati dari SD Negeri 1 Giriwarno, Kecamatan Girimato, Kabupaten Wonogiri. Baik, langsung saja kami akan melakukan kegiatan praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya, Bu? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, baik Bu Titin. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi, yaitu pada kegiatan pembelajaran yang akan Bu Titin lakukan di kelas nanti, gitu ya Bu. Baik, Jadi nanti kita akan berbincang-bincang tentang rencana apa yang akan Bu Titin lakukan pada kegiatan pembelajaran yang akan Bu Titin lakukan, dan di situ nanti saya akan melakukan observasi di kelas Bu Titin. Begitu ya Bu? baik, Bu. Ya. Baik Bu, dan di kegiatan praobservasi pada kegiatan kita kali ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Titin terkait perencanaan yang sudah Bu Titin rencanakan. Gitu ya Bu Titin? Nah, Bu Titin sudah siap untuk kegiatan praobservasi kita hari ini? Sudah. Baik. Untuk pertanyaan kita hari ini ya Bu Titin, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Titin lakukan dalam pembelajaran Bu Titin nanti? Ya, baik Bu Ruti. Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, tujuan pembelajaran yang akan saya capai yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan rantai makanan dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan dengan tepat. Ya, baik Bu Titin. Jadi tujuan dari pembelajaran Bu Titin nanti anak-anak bisa memahami tentang jaring-jaring makanan, begitu ya Bu Titin? Iya, betul. Iya. Nah, baik Bu Titin, lalu Bu Titin, berikutnya area pengembangan yang akan Bu Titin capai atau yang hendak Bu Titin capai nanti seputar apa Bu Titin? Oke, baik untuk area pengembangan yang akan saya capai untuk pembelajaran kali ini, yaitu saya akan menekankan pada keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran, di mana siswa nanti akan berdiskusi kelompok, kemudian akan membuat sebuah produk, yaitu market, urutan rantai makanan. Kemudian untuk area pengembangan yang kedua yaitu mengenai model pembelajaran. Di sini nanti saya akan menggunakan model pembelajaran berupa PJBL. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Jadi area pengembangan Bu Titin nanti anak-anak bisa aktif gitu ya Bu, Ya, aktif betul. di kelas, mereka tidak pasif begitu ya Bu. Iya. Dan kemudian model pembelajarannya tadi menggunakan PJBL. Baik, jadi nanti anak-anak menghasilkan produk begitu ya Bu. Iya. Ya, baik, bagus sekali Bu Titin. Nah, lalu Bu Titin, yang selanjutnya strategi apa yang sudah Bu Titin siapkan? Strategi untuk pembelajaran nanti ya Bu ya, saya mengedepankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baiklah. Kemudian untuk
pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Titin ambil nanti apa saja, Bu? Di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten Ya, dan konten, pembelajaran diferensiasi produk. baik. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi konten sendiri, Bu, nanti berupa apa, Bu? Iya. Untuk berdiferensiasi kontennya, Bu, saya menggunakan video. Jadi anak-anak akan mengamati sebuah video tentang urutan rantai makanan. Kemudian untuk diferensiasi produk, nanti anak-anak akan membuat sebuah produk, yaitu market urutan rantai makanan. Jadi anak-anak menyusun sebuah market, membuat market dari bahan styrofoam dan gambar. Seperti itu. Sepertinya akan asik sekali ya, Bu. Ya, insya Allah aktif Dan nanti iya, anak-anak. jadi anak-anak nanti pasti akan senang Iya. gitu ya, Bu. Karena biasanya anak-anak itu kalau diberikan sesuatu yang berbeda itu mereka akan tertantang dan tertarik gitu, Bu. Ya, baik, Bu. Lalu Bu Titin, kira-kira penilaian apa, asesmen apa yang akan Bu Titin ambil nanti, Bu? Untuk penilaian, saya menggunakan asesmen kognitif dan asesmen formatif, Bu. Untuk asesmen kognitif, saya akan mengevaluasi hasil belajar siswa dengan menggunakan soal berupa pilihan ganda. Kemudian untuk formatifnya, saya akan mengamati, mengobservasi setiap kelompok, bagaimana keaktifan setiap anak pada kelompok itu. Ya. Baik, Bu. Lalu, Bu, kemudian untuk melakukan observasi di kelas nanti, Bu Titin akan mengajar di kelas berapa, Bu? Saya akan mengajar di kelas 5 SDN 1 Briwet. Oh iya, baik. Di kelas 5 ya, Bu? Ya, nanti mata pada pelajaran hari IPA, apa, Bu? Bu? Ya. Akan saya laksanakan pada hari Kamis, Bu, tanggal 31 Oktober 2024. Ya, baik, Bu. Nah, jadi nanti kita akan bertemu ya, Bu, untuk observasinya pada hari Kamis ya, Bu. Ya. Nah, jadi di situ nanti saya akan melakukan observasi di kelas Bu Titin, bagaimana perencanaan dari yang sudah Bu Titin rancang ini nanti kira-kira tercapai atau tidak di kelas yang akan Bu Titin ajar nanti. Begitu ya, Bu Titin? Siap, Bu. Baik, Bu Titin. Kegiatan praobservasi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Semoga nanti yang Bu Titin rencanakan terlaksana dengan baik. Ya, amin. Dan sampai bertemu di observasi hari Kamis nanti ya, Bu Titin. Siap, Bu. Baik rekan-rekan calon guru penggerak, demikian kegiatan praobservasi dari saya bersama dengan Ibu Titin Ernawati. Dan sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Titin. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu Aisyah, Andrian, tidak hadir. Kenapa? Tahu. Tidak ada izin ya? Enggak. Ada apa? Ada. Baik anak-anak. Sekarang semua berdiri. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu. Satu Nusa Satu.
sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem. Sudah jelas ya? Sekarang guru mau tanya. Bagaimana makhluk hidup pada ekosistem mendapatkan makanan? Yang bisa? Apa yang keras? Yang keras ada? Dengan peristiwa makan dan guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama, melalui mengamati video, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Semua berdiri. Sudah siap belum? Sudah. Are you ready? Yes, I'm ready. Kelompok konsentrasi. Konsentrasi, 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 dimulai. Oke, silakan duduk. Kita lanjutkan ke materi. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai decomposer atau pengurai. Mari kita simak. Tujuannya jelas? Bisa dipahami dengan baik ya? Atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi? Sudah ada? Kita lanjutkan. Oke. Guru akan menjelaskan tentang rantai makanan. Di mana di dalam rantai makanan itu ada 3 komponen. Apa saja? Produsen, konsumen, dan pengurai. Oke, produsen, konsumen, dan pengurai. Betul. Kita pelajari satu persatu siapa itu produsen, siapa itu konsumen, dan siapa itu pengurai. Apa itu rantai makanan? Yang bisa jawab, tunjuk jari. Peristiwa makan dan dimakan. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Ada pertanyaan lain? Setuju dengan jawaban yang ada? Oke, betul. Jadi rantai makanan adalah proses perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, urutan rantai makanan ini ada gambar di pojok ya. Ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Di mana jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan. Urutan rantai makanan di sini yang pertama adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Kita pelajari satu persatu. Siapa itu produsen? Siapa itu produsen? Ada yang tahu? Aisyah? Tanaman. Betul. Jadi produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, yaitu tanaman. Betul kata Aisyah. Yang berperan menjadi produsen adalah tanaman. Kenapa? Karena tanaman ini bisa membuat makanannya sendiri. Coba, hewan bisa nggak membuat makanannya sendiri? Tidak bisa. Kalau tumbuhan bisa melalui proses fotosintesis. Sekarang kita langsung ke proyek saja. Proyeknya adalah membuat rantai makanan dari bahan styrofoam dan gambar yang akan guru bagikan. Sekarang silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1. Mejanya disatukan, Mbak. Yuk, mejanya disatukan. Kelompok 1, kelompok 2 juga mejanya disatukan. Kelompok 3
Siap ya? Kelompok satu dua tangan ke depan. Yang lain menghadap ke depan. Beri makan. Akan kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Dalam presentasikan kelompok satu mendapatkan proyek ekosistem apa? Namanya ekosistem. Dimulai dari kelompok satu. Yang lain silakan perhatikan presentasi dari kelompok satu. Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijelaskan hasil dari proyek yang lain perhatikan. Oke, dari hasil proyek yang dikerjakan oleh kelompok satu mendapatkan ekosistem hutan, di mana di sini produsen adalah rumput dimakan oleh kelinci sebagai konsumen tingkat 1, dimakan oleh serigala ini sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini akan dimakan oleh konsumen tingkat 3. Siapa? Harimau. Kemudian akan mati diuraikan oleh betul. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Benar ya yang disampaikan oleh kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Dari semua ekosistem ini ada hutan, sawah, kebun. Siapa yang bertindak sebagai produsen? Apa? Yang keras. Jawabnya itu yang keras. Jangan unik-unik. Dulu nggak dengar. Kemudian dari ekosistem hutan dulu. Masih ingat tidak? Yang bertindak sebagai ekosistem tingkat konsumen tingkat 1. Siapa tadi? Yang bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Harimau. Nah, apakah kalian sudah paham? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Senang ya? Nah, kalau senang, hal apa yang membuat kalian kesan pada pembelajaran hari ini? Apa yang paling berkesan? Ya. Kalau Naja senang, yang paling berkesan adalah membuat proyek tentang jaring-jaring makanan. Oke, sekarang kesimpulan pada pembelajaran ini adalah 1. Bahwa rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan pada makhluk hidup sesuai dengan urutan tertentu.
tertentu. Kemudian, jari-jari makanan adalah sekumpulan dari rantai makanan dalam satu ekosistem, di mana dalam rantai makanan ada 3 komponen penyusun. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah pengulai. Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang komponen biotik dan abiotik. Sekarang guru kasih evaluasi untuk kalian kerjakan secara mandiri. Siapkan alat tulisnya. Kerjakan mandiri, tidak boleh mengecek oleh sudah semua. Ada yang belum selesai? Sudah. Sekarang semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Abse. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, guru cukupkan guys. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, salah satu untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Penggerak, kembali lagi bersama saya, Ruti Hartini, CGP Angkatan 11, Kabupaten Wonogiri. Kali ini saya berada pada kegiatan Pasca Observasi. Dan pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Titin Ernawati, yaitu guru kelas 5 SD Negeri 1 Giriwarno, Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Assalamualaikum Bu Titin, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ruti, alhamdulillah sehat. Baik. Nah Bu Titin, kali ini kita sudah berada pada pasca observasi ya Bu Titin. Jadi kemarin kita sudah melampaui pra observasi dan kemarin Bu Titin juga sudah melakukan observasi di kelas ya, sudah melakukan pembelajaran dan saya melakukan observasi di situ. Iya, gitu ya Bu. Dan sekarang kita tiba pada pasca observasi ya Bu. Iya, Bu. Iya, baik. Nah, untuk kegiatan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya, Bu. Jadi terkait dengan evaluasi pembelajaran yang sudah Bu Titin lakukan kemarin. Jadi sejauh mana keberhasilannya dari pembelajaran yang sudah Bu Titin lakukan. Gitu ya Bu? Iya, Bu. Siap, Bu. Bu Titin sudah siap untuk Insya Allah menjawab sudah. pertanyaan? Ya, baik. Nah, Bu Titin, kita mulai ya Bu untuk menjawab pertanyaannya. Baik, Bu. Baik, yang pertama Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Titin kemarin terkait dengan jalannya pembelajaran yang sudah Bu Titin lakukan di kelas kemarin Bu? Baik, Bu. Untuk perasaan saya setelah melaksanakan observasi dengan Bu Ruti, yang pertama saya terus terang saja sedikit agak grogi karena ada teman sejawat yang mengobservasi di belakang. Kemudian selain itu
itu saya belum merasa puas Bu dengan kegiatan belajar mengajar yang sudah saya lakukan kemarin. Seperti itu Bu. Baik Bu. Jadi belum merasa puas gitu ya Bu dengan hasil pembelajaran yang Bu Titin lakukan kemarin gitu ya Bu ya. Nah, oke nanti kita obrolkan ya Bu Iya, yang siap, Bu. menjadikan belum puas tadi ya Bu. Nah, sebelumnya Bu bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas kemarin gitu Bu. Terus langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Bu Titin lakukan pada pembelajaran kemarin Bu. Untuk area pengembangan kemarin yang ingin saya terapkan di kelas yaitu mengenai keaktifan siswa Bu. Selain itu juga tentang metode pembelajaran yang saya gunakan. Dan untuk langkah-langkah yang saya terapkan di kelas kemarin, pertama saya menampilkan video kepada anak-anak untuk diamati. Lalu saya menjelaskan materi dengan PowerPoint. Kemudian setelah itu saya melakukan pengorganisasian kelas dengan membentuk kelompok kepada peserta didik. Tentunya kelompoknya dengan heterogen ya Bu ya. Jadi tidak saya bedakan antara yang sudah pintar dan yang belum bisa. Jadi saya campur, saya jadikan satu kelompok. Kemarin saya membentuk menjadi 4 kelompok Bu. Ya Bu, jadi seperti yang saya sudah lihat juga ya Bu, yang Bu Titin sudah melakukan langkah-langkah seperti yang Bu Titin ceritakan tadi, dan saya juga sudah mengamati juga Bu, dan memang benar seperti yang Bu Titin utarakan tadi, begitu ya Bu. Ya. Nah, lalu Bu Titin, menurut Ibu, sejauh mana sih keberhasilan area pengembangan yang sudah Bu Titin laksanakan itu Bu? Ya, untuk area pengembangan yang sudah saya terapkan kemarin Bu, alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Kemudian masih ada beberapa kekurangan Bu dalam kegiatan belajar kemarin dan memang harus saya perbaiki seperti itu. Ya, jadi sudah berjalan dengan baik ya Bu sebenarnya, tapi ya tentunya masih ada kekurangan ya Bu, dan itu ya memang pasti terjadi di setiap kelas, pasti seperti itu ya Bu. Kita sudah merencanakan dan selalu saja ada sebuah hambatan gitu ya Bu. Nah, ngomong-ngomong tentang itu tadi ya, kendala tadi ya Bu, jadi bisa Bu Titin ceritakan nih kendala-kendala apa gitu loh, atau hambatan apa yang Bu Titin hadapi di kelas itu Bu gitu. Untuk hambatan yang saya alami kemarin Bu saat observasi kegiatan belajar mengajar di kelas, yaitu tentang keaktifan siswa untuk bertanya. Jadi untuk keaktifan kemarin yang saya tekankan adalah keaktifan dalam kelompok untuk bekerja sama, kemudian untuk keaktifan bertanya, dan keaktifan dalam menghargai pendapat teman. Dan yang belum begitu nampak itu pada keaktifan bertanya Bu. Dan saat tanya jawab pun yang menjawab pertanyaan dari saya hanya anak-anak itu saja, belum menyeluruh semua aktif untuk menjawab atau bertanya, seperti itu Bu. Jadi keaktifannya masih perlu ditingkatkan gitu ya Bu, kalau dari cerita Bu Titin itu. Dan ya kemarin juga saya lihat juga memang seperti itu Bu, ketika saya observasi kemarin ya, jadi beberapa anak saja yang menjawab gitu ya Bu, dan anak-anak itu saja, dan itu pasti anak yang pintar gitu ya Bu, yang mau menjawab, sedangkan yang anak-anak yang mungkin kurang pede atau gimana itu cenderung diam, cenderung hanya mengandalkan temannya begitu ya Bu, kira-kira ya. Ya baik Bu. Dari kendala yang sudah Bu Titin utarakan tadi, kira-kira Bu Titin punya strategi gitu untuk mengatasinya Bu? Untuk mengatasi hambatan kemarin ya Bu, tentang anak yang kurang aktif bertanya, jadi saya
untuk pertemuan berikutnya saya akan menekankan kepada anak untuk aktif bertanya, mungkin dengan saya menunjuk anak. Dan kemarin itu saya mungkin kurang menekan. Penekanan ya. Iya Bu, karena saya hanya sifatnya menawarkan saja. Oke. Siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan tidak? Seperti itu, sehingga anak-anak terlalu nyaman untuk diam. Iya. Iya, seperti itu. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan lebih tekankan lagi untuk aktif bertanya. Mungkin saya akan menunjuk beberapa anak untuk bertanya langsung, seperti itu. Jadi lebih ada interaksi ya Bu. Iya. Kalau ditunjuk langsung itu biasanya anak lebih sulit untuk menolak gitu Iya, ya, daripada merasa tanggung jawab juga. daripada hanya ditawarkan Iya. gitu ya Bu. Kalau ditawarkan memang rata-rata saya milih diam gitu ya Bu ya. Iya, betul. Ya baik Bu. Lalu Bu Titin, kira-kira strategi yang sudah Bu Titin siapkan ini tadi ya, dari kendala, kemudian Bu Titin sudah menyiapkan strategi. Nah, kira-kira kapan Bu mau direalisasikan atau di actionnya untuk memperbaiki itu Bu? Baik Bu, untuk realisasi perbaikan nanti saya akan laksanakan pada pertemuan berikutnya Bu. Saya langsung eksekusi Bu. Jadi langsung action di Iya. pertemuan berikutnya gitu ya Bu ya. Jadi biar anak-anak segera aktif gitu ya Bu, Iya. dan tidak cenderung pasif gitu ya. Nah, oke baik Bu Titin. Terima kasih ya Bu untuk bincang-bincangnya, dan menurut saya pembelajaran Bu Titin ini sudah bagus, sudah berhasil gitu ya Bu, walaupun ada kendala, ada hambatan, tapi Bu Titin sudah bisa ya Bu menemukan kendala itu. Bu Titin juga sudah menyiapkan strateginya, dan Bu Titin juga sudah siap untuk action memperbaiki hambatan itu, begitu ya Bu. Nah, semoga nanti kedepannya lebih baik lagi ya Bu, dan anak-anak lebih aktif lagi dalam belajarnya, dan mereka bisa mencapai tujuan dari pembelajaran yang sudah Bu Titin siapkan, gitu ya Bu. Nah, baik Bu, demikian ya Bu rangkaian kegiatan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya ya Bu. Nah, semoga kegiatan kita ini bermanfaat dan kita bisa menularkan kepada teman-teman yang lain gitu ya Bu. Mungkin ada yang ingin Bu Titin sampaikan mungkin Bu? Sudah cukup Bu. Sudah cukup? Ya, baik. Sekali lagi terima kasih ya Bu untuk waktunya, dan kita akhiri kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.